Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada satu lagi bongkaran di daerah Depok. Teman-teman bisa lihat, saya mau cerita sedikit. Rumah ini tipe lebarnya 6 meter kurang lebih, ke belakang ya 12. Sudah dibangun. Rumah kayak gini kita lihat ke belakang. Kita lihat dalam dulu. Nih. Jadi ini sedang dibongkar, rencananya rumahnya mau di Kang Punten. Ya. Rencana mau dirubuhkan semua, jadi semuanya dibongkar, dinding-dindingnya sampai atas plafon rubuh semuanya, rata tanah, dan akan dibuat bangunan baru. Ini kondisinya saat ini sedang bongkar keramiknya. Kemudian ini klosetnya sedang dicopot. Listriknya nanti tapi kita habis semuanya. Plafon. Jadi untuk pembongkaran dilakukan tahapannya adalah kusen-kusennya dicopot, terkecuali depan karena sebagai pengaman terlebih dahulu, nanti dia baru terakhir. Yang di dalam dirubuhkan, kusen pintu dalam dikeluarkan, kemudian listrik diamankan karena jangan sampai tersengat listrik, harus dipastikan dia sudah mati aliran listriknya. Lalu lainnya ini ada akses ke atas dan kamar mandi, ada 2 kamar mandi. Kamar mandinya satu digunakan, satu langsung dirobohkan, dihancurkan, dicopot untuk aksesorisnya. Jadi ceritanya adalah pembangunan rumah tipe seperti ini ya, tipe ini besar, ini 40 ya, karena di ke belakang. Coba kita sambil ke atas. Bismillah. Nah, di atas ada lagi. Nah, ini juga dibongkar. Ini ada semi lantai atasnya. Di atas di dak. Ini spandek, menggunakan spandek pasir. Ini namanya spandek pasir kalau teman-teman belum tahu. Jadi ada spandek itu yang lihat ini bawahnya. Atasnya juga ada. Atasnya kalau ini kan berwarna dan ada butiran-butiran, ini kasar, ini sebetulnya spandek pasir. Kalau dia bagian permukaan atasnya sama seperti permukaan bawah terlihat seperti ini, namanya spandek yang biasa. Spandek pasirnya itu berfungsi untuk lebih meredam bunyi kalau ada hujan, lebih meredam bunyi, panas, suhu, dan mengantisipasi bocor juga karena dia ada lapisan shield tambahan, pori-pori pasir yang menempel ini. Nah, rumah-rumah seperti ini kalau dibangun itu ya sekitar 150-200 juta. Tapi teman-teman tahu nggak, bongkaran ketika sudah dibongkar nih, kita robohkan semua. Itu kalau misalnya kita jual isi-isinya, yang bisa dijual itu sekitar ya plus minus 5 juta sampai 10 juta paling tinggi. Jadi dengan 200 juta rumah yang sudah jadi dihancurkan, dijual isinya hanya maksimal tuh 10 juta. Itulah yang terjadi ketika pembongkaran. Karena pembongkaran seperti ini ada jasa tukang yang harus membongkar, dan itu nilainya juga lumayan. Sekitar 20% dari harga pembangunan rumah baru itu, ada mau sampai berhitung seperti itu. Jadi ketika ada rumah yang sudah jadi, udah ada existing, kemudian ingin bikin rumah baru, itu ada biaya bongkar. Nah, itu yang memang perlu diperhatikan buat teman-teman juga nanti yang ingin rencana ngebangun, entah sendiri atau ke jasa kontraktor. Sambil kita lihat ini di sini yang kemarin sempat diceritakan adalah
Kalau teman-teman ada rencana untuk namanya rumah tumbuh itu misalnya 2 lantai tapi dibangun 1 lantai terlebih dahulu. Nah, teman-teman pasti harus ngedak dak ini nih. Ini itu pasti harus dibuat dak ini. Baru nanti ketika ada anggaran tambahan, teman-teman punya rezeki kan, baru naik lagi ya dinding, ruangan segala macem. Nah, yang diperhatikan adalah bagian ini yang harus dibuat nih, lubang untuk tangga menuju lantai 2. Tapi yang menjadi catatan adalah maintenance bagian dak-dak seperti ini yang harus diperhatikan, karena kalau rumah tumbuh ada dak kayak gini, dak-dak lantai ini harus diperhatikan karena bisa indikasi ada kebocoran. Itu pertimbangan kalau misalnya teman-teman mau ada rumah tumbuh. Tapi kalau ada rezeki langsung, baiknya langsung buat 2 lantai. Tapi memang kalau rezekinya hanya cukup untuk buat 1 lantai, yang perhatikan tadi untuk maintenance seperti ini bisa terjadi bocor, retak-retak. Jadi harus ada maintenance di aquaproof atau di weather seal kayak merek Sika dan sebagainya. Lainnya untuk